Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Kaito. Dia adalah seorang pelajar yang juga merupakan penjelajah dungeon pemula. Setiap kali menjelajah dungeon, Kaito hanya mampu mengalahkan slime di lantai pertama. Hal ini terjadi karena levelnya paling rendah di antara para penjelajah lainnya. Setelah berhasil mengalahkan ratusan slime, Kaito tiba-tiba menemukan slime berwarna emas. Dari slime tersebut, dia memperoleh sebuah kartu servant kelas Valkyrie yang merupakan makhluk setengah dewi dalam mitologi. Kaito sangat senang mendapatkan kartu tersebut. Dia pun berniat menjualnya dengan harapan bisa mendapatkan banyak uang. Saat menanyakan harganya, dia langsung terkejut karena kartu itu ternyata bernilai miliaran yen. Kaget dengan nilai yang fantastis itu, Kaito pun melamun sepanjang perjalanan pulang. Setibanya di stasiun, Kaito bertemu dengan teman-teman lamanya. Pertemuan itu mengingatkan mereka bahwa dulunya mereka pernah membentuk tim untuk menjelajah dungeon. Namun, karena kegagalan di masa lalu, dua temannya memutuskan untuk berhenti. Sesampainya di rumah, Kaito makan malam bersama keluarganya. Saat mandi, dia mulai memikirkan kemungkinan untuk menjadi lebih kuat dengan menggunakan kartu servantnya. Namun, di sisi lain, jika dia menjual kartu itu dan mendapatkan 1 miliar yen, dia mungkin bisa membeli perlengkapan dan senjata baru yang selama ini diidamkannya. Keesokan harinya, Kaito berangkat ke sekolah bersama Haruka. Di sekolah, dia juga bertemu Shinji dan Hayato atau teman sekelasnya. Sepulang sekolah, dia kembali menjelajah dungeon dengan harapan bisa mendapatkan kekuatan besar. Kali ini, Kaito memutuskan untuk menggunakan kartu servantnya. Dari kartu itu, muncullah sosok gadis mungil berjubah jirah yang memperkenalkan dirinya sebagai Shilpi. Karena telah dipanggil, Shilpi menganggap Kaito sebagai masternya. Awalnya, Kaito merasa putus asa karena penampilan Shilpi yang tidak meyakinkan. Dia pikir telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan miliaran yen. Namun, dia tetap mengajak Shilpi untuk berburu slime bersama. Tak lama setelah mereka berjalan, Shilpi langsung menyadari keberadaan slime di sekitar mereka. Dia segera menunjukkan arah lokasi menuju slime tersebut. Saat slime ditemukan, Kaito memintanya untuk mengalahkan monster itu. Shilpi pun menerima perintahnya dan langsung menghancurkan slime tersebut dengan serangan petir dewi yang kuat. Meski tampak seperti anak kecil, Kaito mulai menyadari bahwa Shilpi memang benar-benar entitas setengah dewi. Tak lama kemudian, Shilpi mengeluh kelaparan. Namun, makanan yang dia butuhkan bukanlah makanan biasa, melainkan inti sihir, yaitu kristal energi yang dijatuhkan oleh monster yang telah dikalahkan. Kaito pun segera memberikan inti sihir yang diperoleh, dan Shilpi pun merasa kenyang serta siap melanjutkan perburuan. Namun, karena Shilpi selalu merasa lapar setiap kali menyerang, Kaito akhirnya memutuskan strategi baru. Dia sendiri yang akan mengalahkan slime, sementara Shilpi bertugas mendeteksi keberadaan monster tersebut. Dengan begitu, mereka bisa mengumpulkan inti sihir dalam jumlah besar secara efisien. Ditemani oleh Shilpi, Kaito memutuskan untuk menjelajahi lantai 2 dungeon. Suasana yang mencekam di tempat itu membuat Kaito gemetar ketakutan. Untungnya, Shilpi berada di sampingnya. Dia segera menenangkannya dengan menggenggam tangannya. Tak lama kemudian, Shilpi merasakan kehadiran goblin di depan mereka. Mengetahui hal itu, Kaito langsung mundur ke belakang karena takut menghadapi monster tersebut. Namun, setelah mengingat mimpinya untuk menjadi penjelajah hebat, dia memberanikan diri untuk melawan goblin itu. Mereka kemudian menemukan seekor goblin yang sedang tertidur. Shilpi sebenarnya bisa mengalahkan monster itu dengan sihir petirnya, tapi Kaito menghentikannya. Dia ingin mengalahkan goblin itu dengan kemampuannya sendiri. Berbekal pedang kayu, Kaito mencoba menyerang goblin tersebut. Sayangnya, serangannya meleset dan memberi kesempatan goblin itu untuk melawan. Beruntung, Kaito membawa semprotan anti serangga. Dia berhasil membutakan penglihatan goblin dengan semprotan itu dan langsung menyerangnya hingga goblin tersebut kalah. Kemenangan ini membuat Kaito naik 1 level. Meski hanya naik 1 tingkat, hal itu membuatnya senang karena biasanya mengalahkan slime tidak berpengaruh sebanyak itu. Selain itu, dia juga memperoleh skill baru yang meningkatkan semua statistik saat melawan goblin. Setelah memeriksa statistiknya, Kaito melanjutkan pertarungan melawan goblin lainnya. Sesekali, Shilpi juga membantu langsung mengalahkan goblin saat Kaito kewalahan. Berkat kerja keras mereka, Kaito pun berhasil mengumpulkan banyak
inti sihir. Namun, keesokan harinya tubuh Kaito terasa sakit. Saat berangkat sekolah, Haruka mulai curiga bahwa Kaito telah memasuki dungeon. Kaito pun segera membantahnya karena tidak ingin membuat temannya itu khawatir. Setelah beberapa kali menjelajah lantai 2, Kaito akhirnya memiliki cukup uang untuk membeli batang tungsten. Selain itu, Shilpi juga memberinya berkah dewa yang membuat kekuatan Kaito semakin meningkat. Saat mereka menjelajah dungeon lebih dalam, mereka bertemu dengan tengkorak bersinar. Kaito pun meminta bantuan Shilpi untuk mengalahkannya menggunakan sihir. Setelah dikalahkan, monster tersebut menjatuhkan inti sihir merah. Sayangnya, Kaito tidak menyadari betapa langkanya benda itu. Tanpa berpikir panjang, dia langsung memberikannya kepada Shilpi. Baru setelah itu, dia mengetahui bahwa inti sihir merah tersebut bernilai lebih dari 2 juta yen, dan dia sangat menyesal telah memberikannya begitu saja. Keesokan harinya, Kaito meminta Shilpi untuk tidak ikut bertarung karena dia ingin mencoba menjelajah dungeon sendirian. Menurutnya, ini sangat penting agar dia tidak sepenuhnya bergantung pada Shilpi. Dia pun berhasil melewati tantangan itu sendiri, tetapi dia harus menggunakan lebih banyak ramuan penyembuh karena mengalami luka di seluruh tubuhnya. Saat sedang berburu slime, Shilpi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata, perasaan itu berasal dari slime perak, salah satu jenis slime unik yang menjatuhkan drop berupa kartu servant iblis kelas Piscon. Servant tersebut bernama Luceria. Kaito memutuskan untuk menggunakan kartu tersebut. Dari dalam kartu, muncullah sosok iblis mungil yang seumuran dengan Shilpi. Karena sifatnya yang dingin dan kasar, Shilpi awalnya merasa tidak nyaman dengan kehadiran Luceria. Namun, seiring waktu, dia mulai menyukai Luceria karena menyadari bahwa iblis kecil itu tidak bermaksud buruk. Di balik sikapnya yang tidak ramah, Luceria memiliki kekuatan mengerikan yang mampu memusnahkan musuh dalam sekejap. Meski begitu, dia juga sangat rakus, selalu ingin memakan inti sihir dalam jumlah besar. Keesokan harinya, Kaito bersama 2 servantnya menjelajahi lantai 3 dungeon. Kali ini, dia datang dengan perlengkapan dan senjata yang lebih baik dibanding sebelumnya. Di lantai 3, mereka langsung dihadapkan pada 2 monster anjing. Namun, Luceria berhasil mengalahkan keduanya hanya dengan 1 serangan. Setelah pertarungan, Luceria langsung menuntut imbalan dalam jumlah besar. Hal ini tentu saja membuat Kaito kewalahan. Selanjutnya, mereka berhadapan dengan babi liar. Kaito berhasil memukul mundur monster itu, tapi karena masih bergerak, dia harus menembaknya sekali lagi untuk bisa mengalahkannya. Dari pertarungan ini, Kaito berhasil naik ke lantai 11. Namun, sebagian besar inti sihir yang dikumpulkan dimakan oleh Luceria. Di sekolah, Kaito ditanya oleh teman-temannya mengenai rencana melanjutkan pendidikan. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun, setelah tahu bahwa Haruka berniat mendaftar ke sekolah tertentu, Kaito pun memutuskan untuk ikut mendaftar ke sekolah yang sama. Seiring waktu, Kaito mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Shilpi. Selama penjelajahan dungeon, Shilpi terlihat menjauh dan seolah menghindarinya. Untuk mengetahui penyebabnya, Kaito pun langsung menanyakan alasannya pada Shilpi. Shilpi kemudian mengaku bahwa dia merasa tidak nyaman karena Kaito belakangan ini hanya bersikap baik kepada Luceria. Luceria mendapatkan lebih banyak inti sihir dan perhatian lebih darinya. Padahal sebelumnya Shilpi bisa lebih dekat dengannya. Menyadari hal itu, Kaito memutuskan untuk bersikap lebih adil. Dia pun mulai memberikan perhatian yang sama kepada keduanya. Setelah suasana membaik, mereka kembali melanjutkan penjelajahan dungeon. Berkat kerjasama yang solid, musuh demi musuh berhasil mereka kalahkan tanpa mengalami luka. Namun, setelah cukup lama bertarung, Shilpi mulai merengek meminta makan. Dia mengeluh masih lapar dan meminta lebih banyak inti sihir. Kaito tidak menyadari bahwa seiring naiknya level para servant, nafsu konsumsi inti sihir mereka juga meningkat. Akibatnya, persediaan inti sihir yang dibawa Kaito jadi menyusut drastis. Meskipun begitu, dia tidak menyerah menjelajah dungeon. Demi mendapatkan lebih banyak inti sihir, Kaito memilih untuk bertarung sendiri, sementara kedua servantnya bertugas membantu mendeteksi atau mendukung dari belakang. Di kesempatan lain, Kaito menemukan sebuah bola sihir di dalam dungeon. Benda itu memberinya kemampuan sihir dengan atribut air. Sayangnya, kekuatan sihir yang dimilikinya masih sangat lemah dan tidak mampu memberikan kerusakan berarti pada musuhnya.
Kaito sangat ingin menggunakan kemampuan sihirnya untuk menyerang. Karena itu, dia mulai berlatih menggunakan sihir air miliknya. Sayangnya, setelah beberapa kali percobaan, dia langsung kehabisan tenaga dan tidak bisa mengeluarkan sihir lagi. Meski begitu, Kaito tidak menyerah. Keesokan harinya, dia kembali berlatih dan akhirnya berhasil mengendalikan sihir dengan lebih leluasa. Namun, karena latihan tersebut sangat menguras energi, dia menjadi kelelahan dan tidak bisa fokus saat belajar di kelas. Melihat Kaito yang tampak sangat lelah, Haruka mulai curiga bahwa dia sedang berlatih untuk menjelajahi dungeon. Kaito pun mencari alasan dan berkata bahwa dia kelelahan karena ikut latihan menari. Seiring waktu, Kaito menemukan cara yang lebih efektif dalam menggunakan sihir airnya. Alih-alih menyerang secara langsung, dia memilih menyumbat saluran pernapasan musuh menggunakan air sehingga mereka perlahan mati karena kehabisan napas. Di waktu yang sama, Kaito menyadari bahwa dia tidak lagi mendapatkan XP dari monster-monster di lantai 3. Maka dari itu, dia pun mempertimbangkan untuk masuk ke lantai 4. Tak lama setelah itu, mereka pun masuk ke lantai 4. Begitu tiba, mereka langsung disambut oleh monster kecoa raksasa. Sylpie dan Luceria yang sangat membenci kecoa segera menghabisinya dengan serangan gabungan sihir. Setelah semua monster dikalahkan, Kaito mulai mengumpulkan batu sihir yang dijatuhkan. Kali ini, dia berhasil mengumpulkan cukup banyak. Alasannya, karena Sylpie dan Luceria tidak berniat memakannya. Selanjutnya, mereka menghadapi dua monster kuat, yaitu golem pasir dan juga golem lumpur. Kedua monster tersebut kebal terhadap serangan fisik, sehingga Kaito membutuhkan bantuan sihir Luceria untuk mengalahkan mereka. Saat menjelajah lebih dalam, Sylpie merasa ada yang aneh di balik sebuah batu besar. Karena penasaran, dia menghancurkan batu itu dan menemukan jalan rahasia menuju sebuah ruang tersembunyi. Di dalam, mereka tidak menemukan monster, tetapi justru banyak jebakan sehingga mereka harus melangkah dengan sangat hati-hati. Setelah menelusuri lorong yang cukup jauh, mereka tiba di sebuah ruangan lain. Di sana, mereka menemukan slime raksasa dan juga monster ogg. Sylpie dan Luceria langsung melancarkan serangan sihir kejutan, tetapi ternyata serangan itu tidak berpengaruh. Kedua monster masih hidup dan tidak terluka sedikit pun. Ogg itu pun melompat dan melancarkan serangan balik. Beruntung, sihir pelindung milik Sylpie masih aktif, sehingga serangan itu tidak melukai siapapun. Karena sihir tidak efektif, Kaito mencoba menggunakan senjatanya. Hasilnya, setiap tembakan berhasil melukai ogg dengan cukup efektif. Namun, karena jumlah amunisinya terbatas, Kaito tidak bisa terus mengandalkan senjata. Dia pun beralih menggunakan sihir es dan akhirnya berhasil mengalahkan ogg tersebut. Sementara itu, slime raksasa ternyata lemah terhadap semprotan serangga. Kaito hanya perlu menyemprotkan cairan itu, sementara Sylpie membantunya dengan skill bertahan. Dari pertarungan ini, Kaito mendapatkan inti sihir merah, sebuah inti khusus yang dapat dijual dengan harga sangat tinggi. Pada hari yang berbeda, Kaito diundang untuk bergabung dengan sebuah party yang terdiri dari 3 orang cewek. Mereka berencana mengeksplorasi dungeon dan mengikuti event yang sedang berlangsung di sana. Di dekat gerbang teleportasi terdapat sebuah minimarket, sehingga sebelum turun ke lantai bawah, mereka bisa membeli berbagai kebutuhan. Kaito membawa banyak persediaan di dalam ranselnya, sementara ketiga rekannya tampak hanya membawa sedikit barang karena mereka menggunakan tas sihir. Setelah persiapan selesai, mereka mulai memasuki lantai 7. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan monster, melainkan bertemu dengan seorang penjaga yang sedang bertugas. Karena tidak ada ancaman, Kaito pun iseng bertanya tentang level rekan-rekannya. Airi berada di level 18, sedangkan Hikari dan Miku di level 15. Namun, meskipun levelnya sama, Hikari memiliki MP yang lebih besar dibanding yang lain. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan golem batu. Airi menghadapi monster itu sendirian. Sebagai pemilik level tertinggi, dia memang mampu mengalahkannya dengan mudah. Namun, saat mereka berhadapan dengan golem perunggu, giliran Hikari dan Miku yang beraksi. Keduanya melancarkan serangan gabungan untuk melemparkan golem tersebut. Setelah kondisinya cukup lemah, Airi melancarkan serangan terakhir dan berhasil mengalahkannya. Namun, belum sempat beristirahat, golem besi muncul dari belakang mereka. Monster ini terlalu kuat untuk dilawan. Bahkan, Airi pun tidak sanggup melukainya. Di saat kritis, Kaito menunjukkan kemampuannya. Dia menggunakan pedang sihir Balzard, senjata langka yang bisa menimbulkan kerusakan sesuai dengan imajinasi penggunanya. Kaito menusukkan pedangnya ke arah golem, dan sesuai dengan imajinasinya, golem itu hancur seketika. Aksi tersebut membuat Airi dan yang lainnya sangat terkesan. Mereka
mereka merasa aman jika bersama Kaito. Karena itu, mereka mengajaknya kembali untuk menjelajah dungeon menuju gerbang kedua yang berada di lantai 11. Namun, Kaito tidak bisa langsung menerima ajakan itu karena dia sudah memiliki rekan tetap. Dia merasa harus meminta persetujuan dari para servannya. Sayangnya, Sylvie dan Luceria tidak mengizinkannya. Mereka melarang Kaito bergabung dengan party lain karena mereka bertiga sudah cukup untuk melanjutkan eksplorasi seperti biasa. Beberapa waktu kemudian, Kaito diajak keluar oleh Haruka. Mereka berencana untuk berbelanja bersama di akhir pekan. Teman-teman Kaito menyebut ini sebagai kencan, tetapi Kaito menolak anggapan itu dan menganggapnya hanya sekedar belanja biasa. Saat akhir pekan tiba, Kaito dan Haruka pergi keluar bersama. Setelah sekian lama tidak bertemu, mereka menghabiskan waktu berdua mengenang masa-masa dulu ketika sering pergi ke berbagai tempat bersama ayah Haruka. Kali ini, Kaito menemani Haruka membeli pakaian. Lalu mereka melanjutkan jalan-jalan ke taman dan bermain di sekitar danau. Melihat Haruka dari dekat membuat Kaito terus berpikir bahwa dia sangat cantik. Namun, dia belum bisa mengungkapkan perasaannya karena saat ini masih memiliki prioritas lain yang lebih penting. Dengan memanfaatkan cincin atribut es, Kaito menciptakan teknik sihir baru yang dia sebut pedang es ajaib. Setelah mencoba teknik tersebut, Sylvie dan Luceria kembali membahas soal party yang sempat dibicarakan sebelumnya. Luceria secara tegas melarang Kaito ikut bergabung dengan party itu. Alasannya, Kaito mungkin saja tidak akan memberikan inti sihir lagi kepada mereka. Sebaliknya, Sylvie justru menyarankan Kaito untuk ikut party tersebut dan menyatakan akan mendukung keputusan apapun yang diambil olehnya. Malam harinya, Kaito berencana menelepon Airi untuk membicarakan soal party. Namun, karena gugup, dia meminta saran dari Haruka tentang cara mengatasi rasa grogi. Haruka pun membicarakan nasihat berdasarkan pengalamannya. Berkat itu, Kaito mendapatkan kepercayaan diri untuk menghubungi Airi. Dalam percakapan mereka, Kaito menyampaikan bahwa dia hanya bisa bergabung di akhir pekan. Airi tidak mempermasalahkan hal itu. Dirinya juga biasa ke dungeon saat akhir pekan karena kesibukan lain di hari biasa. Beberapa hari kemudian, Kaito resmi bergabung dengan party tersebut. Kali ini, dia berperan sebagai pemimpin yang tak hanya bertarung, tetapi juga memberikan arahan kepada anggota lainnya. Berkat kerjasama yang baik, satu persatu monster berhasil mereka kalahkan dengan cepat. Airi pun menyadari bahwa kepemimpinan Kaito sangat baik, tidak seperti seseorang yang sering bertarung sendiri. Keesokan harinya, mereka memulai penjelajahan menuju lantai 8. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kaito membeli berbagai perlengkapan, termasuk pelampung dan senjata inti sihir yang baru. Setelah tiba di lantai 8, mereka langsung diserang oleh monster air. Serangan itu membuat Kaito panik, sedangkan anggota party lainnya tetap tenang dan mampu mengalahkan monster dengan fokus. Beberapa saat kemudian, mereka dihadang oleh seekor dinosaurus. Awalnya, mereka berusaha melarikan diri, tetapi jalan sudah diblokir oleh makhluk itu dan memaksa mereka untuk bertarung. Miku diberi tugas menyerang dari jarak jauh. Hikari menggunakan sihir untuk menahan gerakan musuh, sementara Kaito dan Airi menyerang langsung dari depan. Serangan pedang Kaito berhasil melumpuhkan dinosaurus tersebut, dan Airi memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk kepala monster dari jarak dekat. Namun, meski telah terkena serangan fatal, dinosaurus itu masih bisa bergerak. Dalam keadaan terdesak, Kaito akhirnya mengeluarkan kartu servant dan memanggil Sylvie serta Luceria. Dalam sekejap, mereka berdua berhasil mengalahkan dinosaurus itu dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Setelah pertempuran usai, Miku dan Hikari berterima kasih kepada para pelayan Kaito. Mereka dibuat terpaku oleh penampilan Sylvie dan Luceria yang imut dan mempesona. Setelah eksplorasi selesai, mereka berencana bersantai di pemandian dan menutup hari itu dengan beristirahat bersama. Keesokan harinya, Kaito dan Haruka pergi menghadiri acara kampus terbuka. Haruka sangat senang karena bisa pergi dengannya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ternyata teman-teman Kaito juga diam-diam ikut dalam acara tersebut. Tak lama kemudian, mereka tiba di Akademi Aoka. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh resepsionis yang tak lain adalah Airi. Melihat Kaito terlihat akrab dengan Airi, membuat Haruka dan teman-temannya sedikit terkejut. Sayangnya, Kaito tidak bisa menjelaskan hubungan mereka karena dia
dia sudah berjanji pada Haruka untuk tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan dungeon. Namun, karena teman-temannya terlalu penasaran, Kaito akhirnya keceplosan. Hal itu membuat ekspresi Haruka berubah menjadi sinis. Kaito buru-buru menjelaskan bahwa Airi lah yang memberitahu soal acara kampus terbuka ini. Namun, penjelasan itu tidak membuat suasana hati membaik dan Haruka justru semakin kesal. Untuk mencegah pertengkaran, Shinji dan Hayato segera menarik Kaito menjauh dan mencoba meredakan situasi di sana. Setelah keadaan tenang, mereka melihat daftar klub siswa yang sangat beragam. Fasilitas kampus yang mengesankan membuat mereka kagum meski baru melihat sebagian kecilnya. Saat beristirahat di taman, Hikari dan Miku tiba-tiba datang menyapa Kaito. Awalnya, Haruka menatap mereka dengan dingin. Namun, dia berusaha bersikap ramah setelah Kaito memperkenalkan kedua gadis itu. Namun, begitu tahu bahwa mereka kenal karena eksplorasi dungeon, ekspresi Haruka kembali berubah menjadi tidak senang. Tak lama kemudian, Airi mengajak semua orang makan siang di kafetaria. Karena kafetaria itu milik sekolah, mereka semua mendapatkan diskon meskipun telah memesan cukup banyak makanan. Setelah makan, Kaito dan Haruka pergi mengambil minuman. Sementara Shinji dan Hayato mencoba mengakrabkan diri dengan Hikari dan Miku lewat obrolan soal pengalaman mereka. Karena memiliki minat yang sama, suasana pun cepat cair dan mereka langsung akrab. Beberapa saat kemudian, Kaito dan Haruka kembali membawa minuman. Namun, suasana yang sebelumnya ramai langsung menjadi hening. Haruka tampak tidak senang karena obrolan masih seputar dungeon. Meski begitu, dia tetap mendengarkan. Walau dalam hati bertanya-tanya mengapa semua orang begitu tertarik memasuki dungeon. Setelah itu, Kaito dan Haruka mendapat waktu berdua. Mereka berbicara tentang berbagai hal menarik seputar perkuliahan. Di kampus ini, setiap siswa bisa menggunakan kolam renang berpemanas yang memungkinkan untuk tetap bisa berenang meskipun di musim dingin. Setelah mengunjungi kolam, mereka melihat lapangan sepak bola yang berada di atap gedung. Saat mereka menuruni tangga, tiba-tiba terjadi insiden di mana Hikari terpeleset dan jatuh. Untungnya, Kaito segera bertindak dan berhasil menangkapnya tepat waktu. Dengan begitu, Hikari selamat tanpa cedera. Menjelang sore, Airi mengajak semua orang ke dojo. Di sana, dia menunjukkan teknik bela diri yang selama ini dia tekuni. Setelah sesi tersebut selesai, mereka semua saling bertukar kontak dan menutup kegiatan kampus terbuka ini. Sehari kemudian, Kaito kembali melanjutkan eksplorasi dungeon. Merasa ditinggalkan oleh masternya, Shelby dan Luceria mengajukan protes dan menuntut kompensasi berupa 100 inti sihir. Tak lama setelah itu, Kaito menemukan seekor slime langka. Luceria dengan cepat mengalahkannya, dan slime tersebut menjatuhkan sebuah item berbentuk sarung tangan. Kaito mencoba sarung tangan itu di lantai 9. Saat dicoba, sarung tangan tersebut bisa digunakan untuk melancarkan serangan tak terlihat. Di waktu yang sama, Airi dan rekan-rekannya datang dan bergabung dengan Kaito untuk melanjutkan eksplorasi ke lantai 9. Melihat kedekatan Kaito dengan para gadis itu, membuat Shelby dan Luceria kesal. Namun, Airi dan teman-temannya justru menganggap reaksi mereka berdua sebagai sesuatu yang lucu dan juga menggemaskan. Setelah semua anggota berkumpul, mereka pun maju bersama ke lantai 9. Setibanya di sana, mereka langsung berhadapan dengan monster kuat yang disebut sebagai Orthos. Menyadari bahwa mereka tak bisa menang dengan mudah, Kaito meminta yang lain untuk mundur. Namun, belum sempat mereka melarikan diri, monster itu sudah terlebih dahulu menemukan keberadaan mereka. Shelby segera mengaktifkan sihir pelindungannya, sementara Luceria melancarkan sihir api untuk membakar monster tersebut. Anggota lainnya membantu dengan serangan jarak jauh, tetapi semua serangan itu terbukti tidak efektif. Mereka harus bekerja sama lebih erat dan mengerahkan seluruh kekuatan. Setelah serangkaian serangan beruntun yang terkoordinasi, Orthos akhirnya berhasil dikalahkan. Namun, tak lama setelah Orthos tumbang, Shelby merasakan kehadiran aura kuat dari musuh yang lain. Ternyata, aura tersebut berasal dari seorang iblis yang naik dari lantai bawah. Iblis ini jauh lebih kuat dari Orthos. Selain memiliki akal, iblis itu memiliki kekuatan sihir, keterampilan pedang yang hebat, serta pertahanan yang sulit untuk ditembus. Kaito dan timnya pun kesulitan dalam pertarungan
kemampuan tersebut. Beruntung Kaito masih menyimpan satu skill pamungkas, sebuah kemampuan yang dapat meningkatkan kekuatan dengan menukar poin kehidupan sebagai gantinya. Saat skill ini diaktifkan, Luceria berubah ke wujud dewasanya. Dalam bentuk tersebut, dia mampu mengeluarkan serangan luar biasa yang langsung mengalahkan iblis itu dalam satu tebasan. Namun, karena efek skill tersebut sangat beresiko, Kaito tak bisa membiarkannya terus aktif karena bisa menguras nyawanya. Setelah berhasil mengalahkan iblis, Kaito dan rekan-rekannya mengalami kenaikan level. Menurut Kaito, hal itu sangat wajar mengingat mereka telah mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran tadi. Saat memeriksa drop item, Kaito menemukan sebuah kristal hijau dan sebuah kartu servant milik iblis yang mereka kalahkan. Luceria mengidentifikasikan iblis tersebut sebagai iblis tingkat rendah. Karena itu, dia menyarankan agar kartunya dijual saja. Namun, karena penasaran, Kaito memutuskan untuk mencoba kartu tersebut. Sayangnya, hasilnya tidak memuaskan. Ternyata, servant yang didapatkan hanyalah iblis berlevel rendah. Meski sedikit menyesal, Kaito tetap merasa beruntung karena inti sihir milik Orthos bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Iblis yang menjadi pelayan baru Kaito itu bernama Belia. Untuk mengetahui seberapa kuat dirinya, Kaito memintanya untuk menunjukkan kemampuannya. Sayangnya, Belia tidak bisa menunjukkan potensi penuhnya. Alasannya karena senjatanya telah dirusak. Sebagai alternatif, Kaito memberinya sebuah batang tungsten untuk digunakan sebagai senjata. Namun, senjata itu tidak cocok untuk Belia. Selain membuat pergerakannya lambat, kekuatannya juga menurun drastis karena levelnya kembali ke level 1. Meski begitu, Kaito tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia tetap menganggap Belia cukup kuat karena mampu mengalahkan beberapa monster meskipun dalam kondisi tidak maksimal. Selain itu, Belia juga memiliki skill yang bisa digunakan untuk memulihkan luka rekan-rekannya. Setelah itu, Airi dan Hikari mencoba melancarkan serangan gabungan. Hikari menggunakan sihir es untuk menghentikan pergerakan monster, lalu Airi menebasnya dengan tombaknya. Miku ikut menunjukkan kemampuannya dengan menggunakan sihir ilusi yang memungkinkan dia mengendalikan musuh untuk mempermudah serangan. Beberapa saat kemudian ada gerombolan monster mendekat. Sylphie segera mengaktifkan skill pendukung untuk meningkatkan kekuatan serangan teman-temannya. Sayangnya, efek skill itu tidak bisa dirasakan oleh Belia yang membuatnya merasa sedih dan juga tidak berguna. Untuk menghibur Belia yang bersedih, Kaito membelikannya pedang baru. Awalnya, Belia tidak menunjukkan reaksi apapun, membuat teman-teman Kaito mengira bahwa dia tidak menyukai pedangnya. Namun, ternyata Belia sangat menyukai pedang tersebut. Dia hanya terdiam karena terlalu terharu. Setelah mendapatkan pedang barunya, Belia kembali menunjukkan kemampuan bertarungnya. Kini, kekuatannya meningkat drastis dan dia berhasil mengalahkan semua monster yang mengepungnya dengan mudah. Keesokan harinya, Kaito dan teman-temannya pergi bermain ke rumah Airi. Ternyata, Airi berasal dari keluarga terpandang dan tinggal di rumah dengan tanah pribadi yang sangat luas. Awalnya, mereka datang ke sana dengan tujuan belajar bersama. Namun, karena suasananya terlalu canggung, Airi mengajak semua orang untuk bersantai di air terjun. Para gadis bisa menikmati kegiatan itu dengan santai, sementara para lelaki terlihat kesulitan menahan dinginnya air. Meski begitu, mereka tetap menikmati kebersamaan di rumah Airi hingga malam hari. Keesokan harinya, Kaito dan rekan partinya kembali melanjutkan eksplorasi dungeon. Kini, semangat mereka terasa membara setelah sebelumnya menikmati hari yang menyenangkan. Namun, saat semuanya hendak pulang, kejadian tak terduga terjadi. Hikari tiba-tiba saja pingsan di dalam dungeon. 2 tahun lalu, Miku dikenal sebagai pemain kartu yang hebat. Dia dijuluki Queen karena selalu menang dalam setiap permainan. Namun, di balik semua itu, Miku merasa hidupnya membosankan. Kemudian, saat dia mulai berpikir bahwa hidupnya tidak lagi menyenangkan, seorang gadis bernama Airi datang menantangnya bermain. Namun, Hikari menderita penyakit langka. Melihat kondisi Hikari yang memprihatinkan, membuat Miku merasa khawatir dan tak sanggup meninggalkannya sendirian. Tak lama kemudian, kedua orang tua Hikari datang menjenguk. Merasa bersalah, Miku segera meminta maaf kepada mereka. Namun, orang tua Hikari tidak menyalahkannya. Sebaliknya, mereka justru berterima kasih karena Miku dan teman-temannya telah meluangkan waktu untuk menemani Hikari. Tak mampu menahan kesedihan, Miku keluar dari ruangan dan mengenang saat pertama kali bertemu dengan Hikari. Saat itu, Hikari sengaja menggunakan deck kartu yang sama dengannya karena dia sangat mengagumi Miku. Sejak hari itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Kehadiran Hikari membuat hari-hari
hari Miku terasa lebih berwarna. Namun, suatu hari Miku mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Di sanalah dia mengetahui bahwa Hikari mengidap penyakit langka yang belum ada obatnya. Meski begitu, Miku tidak menyerah. Dia bertekad untuk menemukan eliksir legendaris atau obat mujarab yang diyakini mampu menyembuhkan segala penyakit. Konon, eliksir tersebut tersembunyi di dalam dungeon. Ketika Miku menceritakan niatnya kepada Hikari, Hikari mendukung sepenuhnya. Dia pun ingin mencari eliksir itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk membantu orang lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjelajah dungeon bersama. Miku kemudian menceritakan semuanya kepada ayah Hikari. Sang ayah merasa sangat terharu dan berterima kasih karena anaknya memiliki teman seperti Miku. Setelah itu, Miku menyatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang bisa dia lakukan seperti Hikari yang ingin menjadi pahlawan bagi orang-orang sakit. Miku juga meminta maaf kepada Airi karena selama ini menyembunyikan kondisi Hikari. Airi tidak mempermasalahkannya dan bahkan menawarkan diri untuk membantu mencari eliksir. Meski kebenaran tentang eliksir itu masih belum pasti, Airi tetap bersedia membantu karena Hikari percaya bahwa obat itu benar-benar ada. Kaito pun turut bergabung dalam pencarian. Dia meyakini eliksir tersebut berada di lantai yang lebih dalam dari dalam dungeon. Keesokan harinya, mereka mulai menjelajah lantai 10. Di sana, mereka langsung dihadang oleh monster berbentuk unta. Kaito memerintahkan anggota party untuk berbencar dan melawan monster itu. Namun, setelah monster itu berhasil dikalahkan, tiba-tiba muncul seekor monster cacing yang langsung melilit Kaito. Untungnya, Belia bergerak cepat dan berhasil menyelamatkannya. Akhir-akhir ini, Kaito terlalu memaksakan dirinya. Dia terlihat sangat kelelahan dan kesulitan untuk fokus belajar. Saking lelahnya, dia bahkan tertidur di kelas hingga jam pelajaran selesai tanpa menyadarinya. Sepulang sekolah, teman-temannya berencana menjenguk Hikari di rumah sakit. Namun, Kaito memilih untuk tidak ikut dan memutuskan kembali masuk ke dungeon. Sementara itu, Haruka juga tidak ikut menjenguk dan hanya menitipkan parsel buah melalui Hayato. Kedatangan teman-temannya membuat Hikari sangat senang. Dia bisa menghabiskan waktu luangnya dengan bermain kartu bersama mereka. Namun, di balik kebahagiaannya, Hikari merasa sedih karena Haruka belum pernah sekalipun datang menjenguknya. Dia pun mulai berpikir bahwa mungkin Haruka memiliki hubungan dengan Kapten Kasuragi, seorang pahlawan ekspedisi dungeon yang terkenal, namun hingga kini masih dinyatakan hilang di lantai 41. Dari informasi yang dia kumpulkan, Hikari menduga bahwa alasan Haruka tidak menyukai dungeon mungkin karena kaitannya dengan sang kapten. Meski begitu, Hikari tetap optimis. Dia bertekad untuk sembuh dan menaklukkan lantai 41 agar suatu hari bisa menjelajah dungeon bersama Haruka. Sementara itu, Kaito, Airi, dan Miku sedang menghadapi monster kuat di dalam dungeon. Saat Airi dan Miku melancarkan serangan untuk mengalihkan perhatian monster, Kaito diam-diam maju ke depan dan berhasil menusuk musuh hingga tumbang. Meskipun mereka telah menjelajah dungeon cukup lama, menemukan eliksir ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Mereka harus masuk ke area yang lebih dalam dan melawan monster yang jauh lebih kuat. Meski begitu, penghasilan mereka sebagai penjelajah meningkat drastis. Honor harian Kaito bersama partinya kini mencapai jutaan yen. Setelah menerima pembayaran, mereka pun berpisah di stasiun kereta. Setibanya di rumah, Kaito menonton film yang bercerita tentang kakak beradik yang menjelajah dungeon. Film itu menginspirasi Kaito untuk menggali lebih banyak informasi tentang monster yang menghuni lantai-lantai berikutnya. Sepulang sekolah, Kaito bersama pelayannya kembali memasuki dungeon. Kali ini, mereka tiba di wilayah beku yang dihuni oleh segerombolan monster babi. Namun, jumlah mereka lebih banyak dari yang diperkirakan. Kaito pun terpaksa mundur ke belakang untuk menghindari penyerbuan. Saat jarak antara mereka dan monster semakin dekat, Luceria melancarkan sihir ledakan besar untuk membasmi rombongan tersebut. Kaito dan Belia tetap bertarung di garis depan, sementara Sylvie mendukung mereka dengan sihir penguat. Namun, karena jumlah musuh yang terlalu banyak, Kaito akhirnya terkena serbuan dan jatuh dalam kondisi kritis. Beruntung, para pelayannya masih mampu bertarung dengan baik. Mereka berhasil menyelamatkan Kaito dan memulihkannya dari kondisi berbahaya itu.
Setelah mengalami insiden tersebut, Kaito akhirnya menyadari bahwa selama ini Haruka merasa takut dan khawatir akan keselamatannya. Meski begitu, Kaito menyatakan dia ingin melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan Kapten Katsuragi demi mengungkap misteri dungeon dan menjadi seorang pahlawan sejati. Perkataan Kaito mengingatkan Haruka pada nasihat ayahnya di masa lalu. Dulu, sang ayah pernah berkata bahwa makna sejati dari seorang pahlawan adalah seseorang yang rela melindungi dan mengorbankan dirinya demi orang lain. Karena itulah, di mata Haruka, Kaito sudah pantas disebut sebagai pahlawan. Karena itu, dia pun memberikan dukungannya kepada Kaito untuk melanjutkan ekspedisi demi menyelamatkan Hikari. Keesokan harinya, Kaito berkumpul bersama anggota partinya. Setelah memikirkan berbagai kemungkinan, dia menyimpulkan bahwa farming slime adalah cara tercepat untuk mendapatkan eliksir. Dia pun mengusulkan rencana itu kepada teman-temannya. Karena biasanya item langka ditemukan di lantai bawah dungeon, Miku sempat kurang tertarik dengan ide tersebut. Namun, mengingat Kaito berhasil mendapatkan Sylpie dan Luceria di lantai pertama, Airi menilai bahwa metode itu layak untuk dicoba. Sylpie juga menyetujui ide tersebut dan mengatakan bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan, melainkan takdir demi mencapai tujuan yang sama. Pada akhirnya, seluruh anggota party setuju. Bahkan, Shinji dan Hayato juga ikut bergabung untuk membantu membasmi slime. Satu persatu slime berhasil mereka kalahkan. Namun, seperti yang diduga, slime biasa tidak menjatuhkan item langka. Ketika semangat tim mulai menurun, Hayato mencoba mencairkan suasana dengan mengingatkan bahwa malam itu adalah malam Natal. Dia berharap mungkin saja Santa akan menghadiahkan mereka eliksir pada malam ini. Beberapa saat kemudian, Kaito menemukan slime pelangi, spesies langka yang jauh lebih gesit dan sulit ditaklukkan dibanding slime biasa. Namun, setelah dikepung bersama-sama, akhirnya mereka berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Kaito dan Miku membawa Hikari ke dalam dungeon. Di sana, Hikari diberikan kartu servant Titania, seorang peri penyembuh yang konon memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit apapun. Hikari pun menggunakan kartu itu. Lalu, Titania muncul dalam wujud peri cantik bersayap yang membawa cahaya penyembuhan. Namun, karena Titania masih berada di level 1, dia belum mampu menyembuhkan Hikari secara menyeluruh. Meski begitu, proses penyembuhan tetap bisa dilakukan secara bertahap. Saat dicoba untuk pertama kalinya, hasilnya sungguh di luar dugaan. Mantra penyembuh Titania berhasil menghilangkan rasa sakit yang selama ini dirasakan Hikari, bahkan membuatnya bisa beraktivitas kembali secara normal.